Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dari ibadah online bersama Gereja Great Commission of Christ. Tetap semangat, tetap kuat, tetap memberi yang terbaik segala penyembahan dan pujian kita buat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat pagi hari ini yang indah. Kami bersama berkumpul dengan jemaat-Mu yang berada jauh dari sana Tuhan, dari rumah mereka masing-masing untuk memuji dan memuliakan Engkau. Itu adalah wujud dari rasa terima kasih kami Tuhan, hanya kepadamu. Karena Engkau sudah baik dalam hidup kami, Engkau sudah bersama dengan kami, Engkau sudah menjaga dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kesempatan kami untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
bagimu. Dia yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oh Yesus, sembah Dia. Sembah Dia, sungguh baik dalam hidup kita. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Berikan syukur yang terbaik. Berikan pujianmu yang terbaik. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Bapa, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama memuji dan memuliakan Dia Raja dan Segala Raja. Amin. Kami persilakan jemaat untuk bagi berdiri bersama-sama dengan kami, memuji dengan sukacita. Berkuasa di bumi di surga,
Haleluya, beri sorak-sorai buat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, kami bersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku dapat dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami apapun keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Nya ditaburkan menjadikan kekuatan buat kami, seperti fajar di pagi hari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya.
Biarlah firman-Nya ditaburkannya itu tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Kristus. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya yakin semua dalam sukacita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji, setelah kita menyembah Tuhan. Pagi hari ini kita masih terus berbicara bahwa tema tahun 2021 Jemaat Great Commission of Christ menjadi tangguh, menjadi kuat. Mari kita membaca dasar ayatnya buat kita semua. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Jemaat Great Commission of Christ, kita terus mulai meningkat. Dengan seiring berjalannya waktu, maka kami berharap jemaat Great Commission of Christ ini makin lama makin kuat. Makin lama makin menjadi luar biasa kuat. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita teruskan di dalam subtema kita. Menjadi tangguh, menjadi kuat. Maka hari ini saya akan sampaikan kepada kita semua tentang langkah-langkah untuk menjadi kuat dan menjadi tangguh. Langkah-langkah untuk menjadi kuat dan menjadi tangguh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Mari disiapkan Filipi pasal 4 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita ulangi bersama-sama ayat ini Bapak Ibu. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk menjadi kuat dan menjadi tangguh, maka seseorang itu akan diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Seseorang itu akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Sehingga orang itu ketika dipertemukan dengan persoalan, ketika dipertemukan dengan masalah, mereka akan bisa menjalaninya. Ketika bisa melewatinya, orang itu akan menjadi tangguh, orang itu disebut menjadi kuat. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus mengalami, di mana Paulus itu mengalami kegoncangan di dalam pengiringannya kepada Yesus Kristus. Di dalam mengikut Yesus Kristus bukan berarti semua berjalan dengan mulus, bukan berarti semua berjalan dengan lancar. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan. Termasuk juga jemaat di Filipi untuk mengikut Yesus mengalami tantangan, mengalami hambatan, mengalami rintangan. Lalu Paulus pun ketika memberi semangat kepada jemaat di Filipi, Paulus bukan berarti dalam kondisi dia enak-enakan di luar. Tetapi Paulus sedang di dalam penjara. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus walau di dalam penjara dan penjara di bawah tanah sekalipun, Paulus masih kuat, Paulus masih tangguh, Paulus masih bersemangat, Paulus masih bisa menulis surat kepada jemaat yang dilayaninya, yaitu jemaat yang ada di Filipi. Ketika jemaat di Filipi mengalami kegoncangan imannya, mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami gangguan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi supaya jemaat Filipi pun menjadi kuat dan menjadi tangguh seperti yang dialami oleh juga Paulus di sana. Nah, Paulus berkata dalam tulisan suratnya kepada jemaat di Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi untuk menjadi tangguh dan menjadi kuat itu diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan masalah. Oleh karena itu masalah tidak pernah hengkang dari dunia ini. Masalah tidak pernah lari dari dunia ini, masalah tetap ada. Mulai dari anak kecil sampai kepada orang yang paling tua sekalipun akan bertemu dan berhadapan dengan namanya masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia pun bukan tidak berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan masalah. Ditolak
Bahkan zaman Yesus lahir ada pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes. Oleh karena ada raja yang baru lahir seolah-olah ada pesaing bagi Herodes. Lalu Herodes memerintahkan supaya anak umur 2 tahun mereka 2 tahun ke bawah dibunuh. Ada masalah ketika lahirnya Yesus ke dalam dunia. Dalam perjalanan kehidupannya, dalam pelayanannya juga ada masalah di mana imam-imam besar mereka pun juga menghalangi. Imam besar juga tidak sepakat dan tidak sejalan dengan pengajaran yang diberikan oleh Yesus. Bahkan mereka sampai timbul sakit hati, mereka timbul dendam, mereka timbul benci. Sampai mereka menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Tetapi toh Yesus masih tetap kuat. Walau Yesus berkata begini bahwa Bapa, ketika Yesus naik ke Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa di sana. Dan Yesus berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehendak Bapa lah yang boleh jadi. 3 kali Yesus berkata, 3 kali Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kenyataan yang terjadi, Bapa berkehendak tidak seperti apa yang diharapkan oleh Yesus. Yaitu engkau, Yesus harus mati untuk menebus setiap dosa dan kesalahan bagi setiap manusia. Bapak yang dikasih Tuhan, nanti kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Ini adalah korban daripada Kristus. Darah Kristus dicurahkan, tubuh Kristus tercabik-cabik. Itu semua adalah untuk kita semua. Itu pengorbanan diberikan oleh Yesus. Masalah yang dihadapi oleh Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita yang hidup dalam dunia, kita pun mengalami masalah. Kita pun mengalami pencobaan, kita pun mengalami tantangan. Baik dalam hidup, dalam iman kita, maupun dalam rumah tangga, anak-anak, semua mereka mengalami tantangan dan cobaan. Tetapi langkah apa supaya anak-anak tetap menjadi tangguh dan tetap menjadi kuat? Langkah apa supaya keluarga tetap kokoh dan kuat menjadi tangguh? Langkah apa supaya jemaat Tuhan itu menjadi kuat dan kokoh? Langkah apa supaya gereja Tuhan itu gereja yang kuat, gereja yang tangguh? Maka yang pertama, mari kita akan melihat Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 tadi, saya ulangi buat kita semua. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan kalimat terakhir. Segala perkara dapat kutanggung di mana? Di dalam Dia, yaitu D huruf besar. Itu menunjuk kepada Yesus, menunjuk kepada pribadi Yesus. Bahwa Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, kepada setiap kita. Maka yang pertama langkahnya apa? Pegang janji Tuhan. Apa janjinya? Bahwa Yesus itu yang memberi kepada kita kekuatan. Yesus yang memberi kepada kita kemampuan. Kenapa Yesus memberi kita kepada kemampuan? Kepada kita itu kemampuan. Karena Yesus adalah pribadi yang memiliki kemampuan. Kemampuan Yesus tidak bisa dibatasi. Kemampuan Yesus tidak bisa dihalangi. Kemampuan Yesus itu kemampuan yang sangat dahsyat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagu berkata begini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus itu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Karena itu yang pertama, pegang janji Tuhan. Bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberi kekuatan kepada Paulus. Jadi Paulus bisa menjadi kuat. Paulus bisa menjadi tangguh itu karena ada Yesus dalam hidupnya. Ada Yesus dalam pribadinya. Sehingga Paulus menjadi kuat dan menjadi tangguh. Walaupun harus diseret keluar kota. Walaupun harus dilempari batu. Walaupun harus dipenjara. Walaupun harus dipukuli 39 kali. Paulus tetap kuat. Kenapa? Karena Paulus disertai oleh Yesus. Karena Paulus memegang janji daripada Yesus. Janji daripada Allah. Di mana Allah bersama dengan dirinya. Demikian janji itu kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu diberikan kepada para murid janji itu. Dan itu diberikan kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan. Yang pertama, pegang janji Tuhan. Bahwa Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita berjalan dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita, niscaya kita akan mampu untuk melewatinya. Tetapi ketika Yesus bersama dengan kita,
Dia memberi kekuatan kepada kita, maka kita mampu melewatinya. Walau ada pencobaan, walau ada godaan, kita akan tetap kokoh, kita akan tangguh, dan kita akan kuat. Itu yang pertama, pegang janji Tuhan bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, pastikan bahwa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ragu menjalani kehidupannya bahwa Yesus yang kuat dan hebat itu bersama dengan dirinya. Ada banyak orang yang masih belum percaya, ada banyak orang yang masih belum yakin bahwa dirinya masih canggung untuk meyakini bahwa Yesus bersama dengan dirinya. Tapi hari ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, katakan bahwa Yesus bersama dengan hidup kita, Yesus tinggal bersama dengan kita, Yesus manunggal menjadi satu di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hidup di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kuat dan tangguh. Perhatikan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya ulangi, Mazmur 91 ayat 14 berkata begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Pastikan Yesus bersama dengan kita dan Yesus itu yang membentengi kehidupan kita. Ketika Ayub, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, didatangi oleh iblis. Ketika iblis berkeliling dunia dan terus menghadap kepada Allah. Ketika Allah bertanya kepada iblis, iblis kau dari mana? Iblis berkata dari jalan-jalan keliling untuk melihat-lihat dan juga menggoda setiap manusia. Apakah engkau melihat hambaku Ayub yang setia, yang sungguh-sungguh taat kepadaku? Lalu iblis berkata begini, kalau engkau membuka pagarnya, maka niscaya Ayub akan melawan engkau, niscaya Ayub akan meninggalkan engkau. Tetapi apa yang terjadi? Memang Allah ketika melihat Ayub itu taat, Allah melihat Ayub itu suka memberikan korban persembahan kepada Allah, Allah membentengi, Allah memberi pagar kepada Ayub. Allah memberikan perlindungan kepada Ayub. Saya percaya itu karena dilakukan oleh Ayub dekat dengan Allah. Setiap hari dia menaikkan korban persembahan. Setiap hari dia memberi penyembahan kepada Bapa, kepada Allah yang disembahnya di sana. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub di sana. Dia menaikkan korban persembahan itu untuk keluarganya, untuk seisi rumahnya kepada Tuhan. Dan Ayub mendapatkan benteng. Dan saya percaya untuk kita, ketika kita benar-benar melekat kepada Tuhan, kita benar-benar nempel dengan Tuhan, maka yang terjadi kita pun dapat perlindungan. Bukankah pemazmur juga berkata begini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Jadi saya percaya kalau kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Great Commission of Christ ini, orang-orang yang sungguh-sungguh melekat hatinya kepada Tuhan, maka dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, baik keluarganya, baik istri, suami dan anak-anaknya, maupun juga usaha dan pekerjaannya, semua akan dilindungi oleh Allah. Sehingga kita mengalami keberhasilan, kita mengalami kemenangan, kita mengalami kejayaan. Dan kita menjadi kokoh, kita menjadi kuat, kita menjadi tangguh untuk menjalani tahun 2021. Dekatkan diri dengan Tuhan. Pastikan bahwa Yesus itu bersama dengan kita. Tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu bimbang. Untuk kita terus menyatakan bahwa Yesus berada di dalam kehidupan kita. Melekatlah kepada Tuhan. Tahun ini saya percaya Tuhan akan melindungi kita semua. Yang ketiga, mari kita melihat yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Supaya menjadi tangguh, supaya menjadi kuat. Langkah yang harus dilakukan adalah memiliki disiplin. Memiliki disiplin, itu harus ada. Bagi setiap mereka yang berhasil karena disiplin. Bagi mereka yang menjadi kuat karena disiplin. Bagi mereka yang menjadi tangguh karena disiplin. Disiplin dalam hal apa? Mari kita melihat contoh seorang prajurit. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 sampai dengan 4. Dikatakan begini, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 berkata begini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus menulis suratnya kepada murid yang disayanginya.
murid yang dikasihinya, disebut anaknya di sana kepada Timotius. Surat yang kedua ditulis kepada Timotius, dikatakan begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Disiplin dalam hal apa? Saya percaya seorang prajurit itu begitu disiplinnya. Terkenal disiplin itu adalah seorang militer. Terkenal disiplin dalam berlatih, dalam melakukan segala sesuatunya. Seorang disiplin, seorang prajurit ini. Dan dikatakan di sana, walaupun harus mengalami perjuangan, harus pun mengalami berjuang di sana, harus tetap disiplin, konsisten, komitmen di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berhadapan dengan berbagai macam fase yang ada. Anak-anak akan mengalami pertumbuhan, mulai dari TK akan menjadi anak SD. Apakah ketika dari TK ke SD itu akan menjadi menjadi kendor? Tidak boleh, harus tetap bersemangat. Mungkin berkata, oh enak pada waktu menjadi TK, belum tentu. Karena yang TK pun usia TK, dia ingin menjadi anak SD. Demikian juga anak SD ketika SD meningkat ke SMP. Bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Pasti ada penderitaan tersendiri, ada persoalan dan pergumulan tersendiri. Untuk anak SMP demikian juga. Masalah mulai meningkat dan sebagainya. Tapi di fase-fase ini harusnya kita tetap komitmen, harus tetap konsisten. Seperti seorang tentara. Untuk bisa naik ke pangkat-pangkat di atasnya harus konsisten. Dijalani dari pangkat yang terendah kalau masuk dari pangkat yang terendah. Dijalani terus walaupun harus menderita. Latihannya harus begitu. Tengah malam harus berlatih. Kemudian disiplin di sana. Bangunnya harus pagi. Dilatih di sana. Ada disiplin di sana dengan perjuangan. Apalagi masuk ke medan perang. Dengan begitu kewaspadaan yang luar biasa. Tapi lewat perjuangan itu tidak boleh putus asa. Lewat perjuangan tidak boleh berhenti. Harus tetap disiplin untuk menjaga stabilitas bagi hidupnya, bagi tubuhnya, bagi fisiknya. Supaya tetap sehat dan mampu untuk maju berperang. Demikian seperti yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Karena seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri. Walaupun situasi yang dihadapi, fasenya adalah fase seorang mahasiswa. Itu punya kesibukan sendiri, lebih sibuk daripada anak SMA. Fasenya sebagai seorang pekerja lebih sibuk daripada seorang mahasiswa. Fasenya seorang pacaran lebih sibuk daripada seorang yang sedang bekerja. Fasenya seorang yang bekerja dan punya pacar lebih sibuk dibandingkan dengan mereka sekarang yang naik pada fase yang berumah tangga. Fase punya istri, fase punya suami, lebih sibuk. Nanti apalagi dikaruniai anak, lebih sibuk. Itu tanya kepada mereka yang baru punya anak. Mana yang lebih sibuk? Malah bisa melean, ngancani, nemani anaknya yang suka jagongan malam. Karena tidak bisa tidur, karena siangnya tidur. Tapi itu harus dilewati, sebuah perjuangan. Tapi ketika anak itu menjadi besar, tumbuh menjadi anak yang tampan, tumbuh menjadi anak yang cantik, punya perilaku yang baik, punya perilaku yang sopan. Bahkan ketika berhasil dalam pekerjaannya, berhasil di dalam melakukan aktivitasnya, maka yang terjadi orang tua menjadi sukacita, menjadi senang. Kenapa? Fase yang sulit, fase yang susah tetap dilewati sebagai seorang orang tua. Maka keluarga itu menjadi berbahagia. Demikian juga dengan seorang prajurit. Demikian juga dengan kita seorang yang melayani Tuhan. Setiap fase ini harus tetap konsisten pada satu pelayanan. Konsisten pada satu pelayanan. Maka saya percaya, maka kita mampu melewatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya bisa konsisten sampai hari ini, bukan saya tidak melewati fase-fase yang ada. Saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus sejak saya masih bujangan. Sejak saya masih sekolah, lalu saya lewati sekolah itu. Dan saya masih terus belajar firman Tuhan. Saya lewati bekerja, saya lewati pelayanan, saya lewati sampai hari ini. Sebagai hamba Tuhan yang melayani secara penuh waktu. Saya fase di mana saya juga memiliki istri. Saya juga punya anak. Tetapi saya masih konsisten dengan satu di mana kami tetap melayani. Semuanya pencobaan-pencobaan yang lewat itu kami lewati semuanya. Dan kami boleh berdiri tangguh, berdiri teguh sekarang ini. Tetap melayani Tuhan. Walau dalam pelayanan bukan berarti tidak ada masalah. Walau dalam pelayanan bukan berarti tidak ada tantangan. Kami masih menghadapi tantangan dan masalah dan cobaan. Tetapi kami masih tetap eksis sampai hari ini. Biarlah ini menjadi teladan bagi kita semua. Untuk kita tetap kuat, tetap tangguh. Bersama-sama seperti
apa yang dituliskan oleh Paulus kepada Timotius. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita ingin kuat dan berkenan atas komandan kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita harus mampu melewatinya. Kita harus seperti prajurit yang siap untuk berjuang, melewati segala macam rintangan dan penderitaan yang ada. Disiplin seperti seorang prajurit. Yang kedua, disiplin sebagai seorang olahragawan. Mari kita mencontoh disiplin sebagai seorang olahragawan. 2 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya ulangi ayat ini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam olahraga, dalam pertandingan itu ada peraturan. Untuk kita bisa mencapai keberhasilan, untuk kita bisa mencapai kejuaraan, maka harus berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih. Pagi harus berlatih. Saya ingat saya punya teman atlet, saya juga punya murid seorang atlet pesepeda. Sepeda pancal. Saudara, pagi-pagi saya mendapat kabar jam 5 pagi itu sudah sampai di Batu. Saya tidak tahu berangkatnya jam berapa. Kemudian dia meluncur kembali. Lalu jam 9 baru dia masuk ke sekolah. Karena dia seorang atlet, masih ada kebebasan. Tapi yang penting atletnya harus terus berlatih. Dia terus bersepeda. Setiap hari dia lakukan. Kalau dia seorang atlet lari, kami juga punya murid seorang atlet lari. Setiap pagi dia berlari. Setiap pagi dia berlari. Dan terus berlatih dan berlatih. Maka ketika dia ketika dia bertanding dalam lari, dia mengalami kejuaraan. Ada seorang siswa yang kami ajar, ada seorang atlet tenis meja. Setiap hari saya tanya, kamu latihannya berapa bulan sekali? Oh ya enggak hitung bulan Pak, setiap hari, setiap pagi saya harus berlatih untuk melanyahkan tangan saya untuk memukul bola tenis meja itu. Dia terus lakukan setiap hari. Punya disiplin. Andai malas-malas nanti aja sebulan sekali. Maka saya yakin tidak akan mencapai juara. Tidak akan mendapatkan mahkota sebagai seorang juara dalam olahragawan. Tapi disiplin setiap hari. Disiplin setiap hari untuk berlatih. Fisiknya kuat, mentalnya kuat. Kemenangan akan diperoleh. Demikian dengan kita ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jemaat Great Commission of Christ akan terus berlatih dan berlatih seperti seorang olahragawan. Maka Bapak Ibu semua akan mendapatkan mahkota seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang petani. Mari kita mencontoh seorang petani. Seorang petani dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Dikatakan begini, seorang petani yang bekerja haruslah, saya ulangi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Catat baik-baik, 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani di masa musim hujan, petani itu menanam. Tetapi apa yang ditanam apakah langsung menuai? Tidak, masih menunggu. Yang ditanam itu punya usia berapa waktu? Kalau padi ada yang 3-4 bulan. Jadi harus menunggu 3-4 bulan kemudian baru bisa menuai. Kalau jagung mungkin juga 3-4 bulan kemudian baru bisa menuai. Tetapi di masa 3-4 bulan ini apa yang dilakukan? Apakah tidur-tiduran? Apakah santai leye-leye? Apakah nonton sinetron? Itu yang dilakukan. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, maka tanaman yang ditanam diterpa oleh banjir, diterpa oleh hama, habis. Dan masa panen tidak akan menuai panen. Tetapi petani ketika sambil menanti tanaman itu bisa menghasilkan buahnya dan bisa panen di musimnya, petani itu bekerja keras. Saya yakin setiap pagi mereka pergi. Setiap pagi mereka pergi ke sawahnya untuk membersihkan kalau ada rumput yang tumbuh di sana. Maka dicabutlah rumput itu. Kalau ada hama yang menyerangnya, diusirnya hama itu, dibasminya hama itu. Dengan obat-obatan supaya hama ini tidak terus menyerang tanamannya. Sehingga pada waktu panen, benar-benar mereka bisa panen. Petani yang bekerja keras akan menuai hasil yang pertamanya.
Oleh karena itu buat kita sebagai jemaat Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan, kalau kita kerja keras, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan, maka Tuhan yang mau berjanji memberi kepada kita kekuatan, itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Bekerja keras, penuh dengan disiplin di situ. Harus disiplin setiap hari pergi ke ladang, setiap hari pergi ke sawah, untuk membersihkan, untuk merawat tanaman yang sedang ditanamnya. Andai bermalas-malasan, maka tidak akan menuai panen. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau kita seorang pekerja, kalau kita seorang usahawan, lalu kita buka tokonya saenake karepe dhewe. Ada banyak pelanggan yang kecelik, ada banyak pelanggan yang kecewa. Karena ketika datang toko tutup, ketika datang toko tutup, ketika datang toko tutup, kapan bukanya? Ketika buka pelanggan sudah lewat, ketika buka pelanggan sudah lupa, dipikir sudah tidak buka lagi toko itu. Karena itu harus didisiplin, setiap pagi dibuka tokonya, setiap hari dibuka tokonya, ditunggu pelanggan-pelanggan, bahkan juga jemput bola, mungkin menawarkan pergi ke tempat yang lain. Sebagai seorang sales mungkin pergi ke tempat klien-klien, maka di sana dengan kerja keras pasti akan menuai hasil. Tapi kalau dengan bermalasan, maka tidak menuai hasil. Seorang petani, dia bekerja keras, dia menanti panennya sambil dia merawat tanamannya dengan baik. Demikian dengan kita, kalau kita ingin mencapai hasil, maka kita harus bekerja keras seperti seorang petani ini. Kuat dan tangguh karena kita adalah menjadi orang yang bekerja keras. Disiplin di dalamnya di sana. Yang terakhir, apa itu? Disiplin di dalam ibadah. Bapak Ibu ingin mengalami sukacita, Bapak ingin mengalami damai sejahtera, jangan lupa ibadah itu harus digiatkan. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji untuk masa sekarang, mengandung janji untuk masa yang akan datang. Itu ketika kita beribadah, dan ibadah perlu dilatih. Bapak Ibu, perlu disiplin. Kalau tidak punya disiplin dalam ibadah, maka kita pun akan ogah-ogahan. Kita tidak menikmati damai sejahtera, kita juga tidak menikmati apa yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita punya disiplin dalam ibadah, kita latih terus sampai melekat di pikiran kita, melekat di otak bawah sadar kita. Dan setiap waktu di mana kita ibadah sudah terbiasa, karena sudah terprogram dengan baik. Itu didisiplin pembentukan itu. Saya kasih gambaran Bapak Ibu, kalau kita setiap hari menaruh sepatu itu di tempat sepatu. Setiap hari kita taruh di tempat sepatu. Setiap hari kita taruh sepatu. Otomatis ketika kita menaruh sepatu, sudah pasti di tempat sepatu. Kalau kita mau ganti pakaian yang kotor, setiap hari ketika habis keluar, ganti taruh di tempat cucian. Ganti taruh di tempat yang kotor. Ganti taruh tempat yang kotor. Maka itu menjadi otomatis terprogram. Setiap pulang dari kerja, lalu kita masuk di rumah, lepas baju yang kotor langsung masuk di tempat itu. Tetapi kalau terbiasa pulang dari luar, masuk lempar sembarangan, taruh di geletak sana, taruh geletak sana, taruh geletak sana. Maka yang terjadi itu akan terprogram di sana, asal naruh saja. Tidak menjadi lebih baik. Latihan ini penting. Ibadah perlu dilatih setiap kali, setiap minggu. Kita sudah dibiasakan. Kalau ibadah online kita mulai jam 10, kita sudah siapkan jam 10. Setiap minggu kita siapkan, setiap minggu kita siapkan. Maka otomatis hari Minggu kita sudah punya jadwal. Kita punya schedule bahwa jam 10 tidak kemana-mana, jam 10 saya akan ibadah lebih dulu. Jadi disiplin di sana. Dan ibadah itu mengandung janji untuk sekarang dan akan datang. Sehingga kita menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Perlu disiplin kalau kita ingin tangguh, kalau kita ingin kuat dalam ibadah kita. Kalau kita ingin kuat di dalam hidup kita. Kalau kita ingin kuat dan tangguh dalam fisik kita. Olahraga dengan tekun. Kalau kita ingin berhasil, perlu disiplin. Seperti seorang petani, kerja keras hari ke sehari. Maka menjadi tangguh dan menjadi kuat. Ekonomi kita akan menjadi kuat karena kita pekerja keras yang luar biasa. Nah itulah disiplin kalau kita ingin menjadi jemaat yang tangguh dan jemaat yang kuat. Saya ulangi apa yang kita bahas hari ini sebagai penutup kita.
tahun ini menjadi jemaat yang tangguh dan jemaat yang kuat. Langkahnya adalah yang pertama, peganglah janji Tuhan, Dia memberi kepada kita. Pastikan Yesus bersama dengan kita, pribadi yang kuat yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu tinggal bersama dengan kita. Miliki disiplin seperti seorang prajurit, disiplin seperti seorang petani, disiplin seperti seorang olahragawan, disiplin seorang yang benar-benar ibadah, pengibadah yang baik. Maka yang terjadi, jemaat Great Commission of Christ akan menjadi jemaat yang tangguh dan menjadi jemaat yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kebenaran yang kita dengar ini akan mengubah kehidupan kita untuk kita terus bisa berjalan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Kita akan masuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita masuk, kita menyembah Tuhan. Mari bermazmur bagi Dia. Haleluya, haleluya. Dirala bara bala bara bala masiri binaralamu. Dika bara la masiri binaralama naramu. Haleluya, haleluya. Pelan-pelan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Shidera la bala 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 mase. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tubuh Kristus tercabik buat kita semua. Dan itu untuk menyelamatkan, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan setiap kita. Mari siapkan hati, minta ampun kepada Tuhan ketika ada dosa dan salah yang pernah kita perbuat. Di 1, 2, 3 hari yang ada yang sudah kita lewati ini, datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ampuni atas setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Perkenankan kami pada saat ini untuk masuk perjamuan-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Syarala para lamara. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syarala para lama naramata karala masa. Irala mara mata karala basi irala mara. Siapkan anggur dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekarang angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Syarala para lama lama takarala pala pasiti irala para lama narambu. Irala namara lama sidi pinana lama nalamu. Darah yang kudus, darah yang tidak bercacat dan tidak bercelah ini tertumpah untuk kita semua. Menyucikan setiap dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu darah yang dicurahkan, darah Kristus,
Tiralah para lama sini, tiralah para. Imani dan percayai, dengarkan firman Tuhan. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syarabana malamata karalama serebenanala. Oh, letakkan cawan, angkat kedua tangan, mengucap syukur. Oh, di dalam arah-arah lama se, kira lama se. Syabarala barabala manala mataka barala masiri binana lamu. Dirala lama rama lama nala masiri binana lamu. Syabara pala para pala manara masiri binana lama nara masekere binana lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, kita bisa melewati satu bulan di tahun 2021. Dikala para kita masuk di bulan yang kedua dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit bagi kami. Dan Engkau telah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kami, orang-orang percaya dan orang-orang pilihan-Mu. Maka sekarang Tuhan, dengan penebusan dan pengampunan dosa, lewat pencurahan darah-Mu dan lewat tubuh-Mu yang Kau cabik-cabik bagi kami, Engkau yang membawa kami untuk layak untuk bersekutu kembali, untuk berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu setiap kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami menjadi jemaat yang tangguh Tuhan, sehingga tahun ini kami dimampukan untuk terus melewatinya. Terima kasih kami boleh selesaikan sepanjang bulan Januari. Kami lewati dengan penuh sukacita. Walau banyak tantangan dan rintangan, tetapi Kau memberikan kekuatan kepada kami. Demikian juga untuk bulan Februari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun kami, menyertai kami, memulihkan keadaan kami, dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ditaburkannya jatuh di tanah yang baik dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah dengan lebatnya. Hidup kami akan memuliakan Kau. Hidup kami akan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menerapkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, keluarga, rumah tangga, setiap pelayanan, usaha pekerjaan yang dilakukan. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Engkau membuat berhasil segala apa yang dikerjakannya. Rancangan-Mu yang boleh jadi atas hamba-Mu, rancangan yang boleh jadi atas hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percayakan keluarga hamba-Mu ini dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Tuntun kami dalam setiap langkah kami. Semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan bangsa kami dari pengaruh COVID-19. Sungguh Tuhan, tahun ini kami rindu benar-benar kami sudah mendapatkan jalan keluarnya untuk terbebas dari pengaruh COVID-19 di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk seluruh pemerintah yang bergandengan tangan bekerja bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Beserta dengan seluruh rakyat Indonesia untuk berjibaku Tuhan untuk mengatasi dan menanggulangi pengaruh COVID-19. Dan biarlah Tuhan, hari ke hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Tuhan, pengaruh COVID ini terputus di dalam nama Yesus. Dan kami semua boleh kembali bekerja secara normal. Semua boleh kembali melakukan aktivitas secara normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ekonomi kembali boleh berjalan dengan baik Tuhan. Pembangunan terus berjalan dengan lancar. Indonesia makin maju. Indonesia makin luar biasa mengalami kemajuan kedahsyatan di sana. Berkati pemimpin kami, mulai dari presiden sampai pemimpin di pelosok-pelosok daerah. Engkau juga memberkati mereka. Biarlah mereka takut akan Tuhan, dilindungi mereka dengan segala kesehatan kepada mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan mereka melakukan semua tugasnya atas hikmat daripada-Mu, melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Maka Indonesia, pembangunan dari Sabang sampai Merauke akan merata dan berjalan dengan baik. Keamanan akan terjaga dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau lawat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Bila gereja-Mu hadir di seluruh pelosok tanah air ini, akan menjadi berkat, akan menjadi terang, akan menjadi garam, dan menjadi pengaruh yang baik Tuhan bagi bangsa ini. Berdampak yang baik bagi bangsa ini dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Dalam mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan, seiring dengan pelayanan yang mereka lakukan yang sungguh-sungguh kepada-Mu, maka Engkau juga memberkati, memulihkan keadaan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan juga seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam mereka mendapat covering-Mu, mereka mendapat perlindungan daripada-Mu, semua sehat. Kami khusus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada digembalakan bersama-sama di Great Commission of Christ ini Tuhan. Biarlah mereka diberkati dalam setiap usaha mereka,
dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka, dalam setiap anak-anak mereka, dalam studi mereka, dan juga cucu menantu mereka. Mereka semua sehat, mereka semua berhasil, mereka semua maju, mereka semua kuat, mereka semua tangguh di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di Great Commission of Christ ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya kepada-Mu. Dan ibadah hari ini semuanya adalah untuk Engkau, semuanya adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Maka semua kami yang hadir, lewat pujian kami diberkati, lewat penyembahan kami disukakan. Juga Tuhan, Engkau disukakan lewat penyembahan yang kami boleh naikkan kepada-Mu. Dan lewat firman kami diteguhkan, kami dikuatkan. Iman kami makin sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku-Mu, dan kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita tinggalkan tempat ini, sebelum kita bersama-sama melanjutkan seluruh aktivitas kita, mari kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Buka tangan, sambut anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga besok ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan, sekolah bagi anak-anak kita, maupun juga untuk menghadapi segala tantangan ke depan, kita dimampukan, kita bisa melewatinya. Kirapatana rama sekere penaralamu, syarabara pala para lama takara lama sidi biralamaram. Ora kala sidi biralamaram. Diberkati Bapak Ibu dalam hidup rumah tanggamu, diberkati hidup pernikahanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati masa depanmu, diberkati juga usahamu, diberkati pekerjaanmu. Berkat yang dahsyat dan luar biasa, yaitu diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai dan sambut, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ibadah hari ini selesai, dan kiranya kita semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka seluruh aktivitas kita, usaha dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Yang terima berkat Tuhan minggu ini, hari ini, mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku,